Alright. Entire screen 2, boom, share screen. Oke, sekarang harusnya teman-teman bisa lihat layar saya dengan jelas. So, hari ini kita mulai dari hal basic dulu, teman-teman. So, kita punya di sebelah kiri, di sini kita punya iTrend gitu ya. Punya iTrend dan time frame daily gitu ya. Nah, kita lihat confirm expired no ya. Ini trennya confirm expired no, atau kalau teman-teman pakai 4 EMA, teman-teman juga bisa lihat di sini saya pakai 4 EMA di sini. Saya akan kasih label supaya kelihatan untuk iZone-nya. Nah, kalau kita menggunakan iZone, teman-teman, kita bisa lihat di sini kita punya dua zone di 55 menit gitu ya, supply zone 1 dan supply zone 2 ya, SZ1 dan SZ2. Nah, secara umum gitu ya, supply zone 1 ini lebih oke secara formasi karena supply zone 1 ini formasinya adalah drop based drop, which is saya personally lebih suka drop based drop daripada rally based drop ya. Tapi dalam kondisi sekarang gitu ya, dua-duanya tidak ada EMA 9 di dalamnya. Nah, pertanyaannya gimana treatmentnya Mas? Ya, kalau kita mengharuskan EMA 9 di dalam area, maka Euro USD nggak ada area yang valid. Sesimpel itu. Trading itu nggak perlu ribet banget gitu ya. Yang penting kita define dulu saya rule-nya apa. Nah, itu yang penting dulu. Jadi, maka step pertama yang harus teman-teman lakukan gitu ya, sebelum teman-teman terjun ke real trading gitu ya, ke duit beneran. Step pertama teman-teman perlu define dulu saya rule-nya apa. Nah, ini yang paling penting. Jadi bukan deposit trading baru nanya Mas, menurut Mas Angga ini benar atau tidak. No, kita udah tahu rule 4 EMA, DBD atau RPR only. Atau kita punya juga rule iTrend plus iZone plus EMA 9. Kita juga punya rule, kita punya PLN gitu ya. Nah, kita punya white space ya. Ini kan rule-rule yang teman-teman sudah pelajari. Nah, tinggal tugas teman-teman adalah saya sukanya yang mana. Misalnya, saya personally lebih suka ini misalnya 4 EMA, DBD, RBR plus kalau rule saya, kalau teman-teman nanya, saya rule-nya apa? Saya most likely lebih suka 4 EMA gitu ya. Plus BR atau DBD. Ini saya nggak ambil ya. Only ya, RBR only, RBR atau DBD only ya. Jadi BBR dan RBD saya nggak ambil. Plus dia harus new high atau new low. Nah, ini contoh yang saya pakai ya. Tapi semua ini terbukti making money ya. Teman-teman pakai 4 EMA DBD RBR only kayak saya nih. Teman-teman pilih yang ini oke gitu ya. Teman-teman pilih yang ini juga oke gitu ya. Teman-teman pilih yang manapun oke. Yang manapun oke. Secara umum gitu-gitu aja rule tradingnya. Nah, kalau misalnya kita pakai para EMA, DBD dan RBR only, maka supply zone 1 ini valid nggak valid? Karena supply zone 1 ini sesuai dengan rule para EMA checklist, DBD checklist, new low checklist. Maka ini good enough kalau kita rule-nya adalah rule saya kayak gini. Tapi kalau misalnya saya mau tambahin lagi boleh nggak? Boleh. Saya misalnya tambah lagi misalnya plus EMA 9. Nah, kalau saya tambahin EMA 9, ya udah no question, maka ini tidak valid. Selesai. Sesimpel itu ya. Jadi rule-nya itu ditentukan di awal sebelum kita mulai trading. Bukan di tengah-tengah trading kita nanya, Mas, ini boleh diambil apa tidak? Oke, jadi jangan dibalik urutannya ya. Urutannya adalah teman-teman belajar acquire knowledge. Oke. Urutannya adalah 1, kita belajar acquire knowledge ya. Belajar lah namanya. Kita belajar. Oke. Yang kedua, kita backtesting. 3, tentukan rule dan risk pribadi. 4, baru live trading. Jadi, rule atau risk pribadi itu ditentukan sebelum teman-teman live trading. Oke, risk saya 1%, risk saya 0,5%, risk saya 2%. Saya hanya entry jika iTrend-nya confirm. Misalnya, Mas, ada nanya misalnya, Mas, kalau iTrend-nya expired boleh diambil nggak? Jawabannya boleh. iTrend-nya expired
Boleh diambil nggak? Boleh kalau rule saya mengizinkan iTrend-nya expire. Kalau saya pribadi misalnya, ditanya, Mas DA gitu ya, iTrend expire diambil nggak? Saya, selama EMA-nya confirm, selama saya punya RB atau DBD clean, selama saya punya new high atau new low, selama saya punya ini, buat saya good enough. Buat saya good enough. Saya cukup di sini. Nah, misalnya saya punya, oke, saya harus 4 EMA, RR, DBD, plus new high, plus new low, plus EMA 9, misalnya rule-nya ini. Ya udah, berarti kalau EMA-nya nggak masuk, tidak di-entry. Selesai. Tidak ada pertanyaan. Ini kan tidak tentang benar atau salah ya. Semuanya punya potensi SL, semuanya punya potensi TP. Jadi, nah itu step pertama ya. Lanjut, berarti dalam kasus ini Euro USD, kalau teman-teman aliran rule dalam kotak hijau, maka supply zone 1 ini valid. Supply zone 1 ini valid. Kalau teman-teman aliran kotak orange, maka ini tidak valid. Kapan dia valid? Tunggu EMA 9-nya masuk ke dalam area. Oke. Kalau teman-teman aliran ini kotak kuning, maka belum valid. Berarti kita tunggu EMA-nya masuk ke salah satu supply zone ini. Pertanyaannya, mana yang berpeluang TP, Mas? Semuanya berpeluang TP, semuanya berpeluang SL. Nah, tugas kita, supaya kita tidak bingung, karena kita akan mengambil keputusan terus-menerus, teman-teman belajar, teman-teman lakukan backtesting, supaya apa? Supaya pede. Jadi teman-teman backtesting bukan untuk tahu ini profit atau tidak. Semuanya sudah kita tes dan semuanya profit ya. Tujuannya adalah untuk menentukan rule pribadi dan risk pribadi baru live trading. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat. Jadi tidak ada pertanyaan di tengah-tengah trading. Itu yang paling penting. Maksudnya bertanya-tanya dengan diri, ini ambil nggak ya, ambil nggak ya, ambil nggak ya, ambil nggak ya. Nah itu bukan pertanyaan yang perlu kita ajukan terus-menerus. Gitu. Misalnya kayak gini, oke, kalau rule-nya hijau, valid. Rule-nya ini belum valid, rule-nya ini belum valid. Selesai. Kalau teman-teman kayak saya, berarti ini sudah good enough. Gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you so much. See you and bye-bye.